Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Siapa di antara kalian yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Yeay. Sebelum kita memulai pelajaran, salah seorang di antara kalian saya mohon Bapak untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ayo Pak. Ya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah kita berdoa untuk supaya kita tetap semangat, kita akan melakukan ice breaking. Petunjuknya seperti ini. Petunjuknya seperti ini. Setiap siswa akan membuat kalimat yang mengandung kata jika dan maka. Contohnya, jika saya makan, maka apa jawabannya? Sayanya. Dan menunjuk temannya untuk melanjutkan kalimat yang kosong itu. Misalnya, Bapak tunjuk satu orang yang pertama untuk melakukan SBK. Coba kita. Pertanyaannya, jika dan maka. Misalnya, jika saya makan, maka saya akan kenyang. Baru kita tunjuk teman tak satu orang untuk melanjutkan itu. Coba. Jika saya makan, Maka saya akan tidur. Ya, silakan tunjuk temannya. Ya. Jika saya makan, Enggak, dengan kata lain. Yang ada kata jika dan maka. Tidak boleh sama ya. Coba ulangi. jika saya belajar, saya pintar. Lanjut. Tunjuk teman tak? Jika saya haus, maka saya akan Jika saya haus maka saya akan minum. Sekarang yang ini kita. jika saya mengebut, maka saya akan jatuh. Akan jatuh. Nah, satu orang lagi. Siapa yang mau menjadi volunteer? Silakan. Ayo. Misalnya jika saya lari maka saya akan lari jatuh. Capek. Ya, kira-kira meeting kali ini. Kemudian kita lanjut di kesepakatan kelas. Yang pertama di sini, semua siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, jika ada teman yang bertanya, maka siswa yang lain mendengarkan. Dan yang ketiga, saling menghargai pendapat teman, mengikuti kelas dengan gembira. Apakah masih ada yang ingin tambahkan di sini? tidak. Cukup? Cukup. Kita lanjut. Pada waktu SMP kita
ingat tentang konsep massa jenis. Ada yang masih ingat konsep massa jenis? Ya, silakan. Massa jenis adalah pengukuran massa tiap satuan volume benda. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap volume satuan yang menandakan kerapatan suatu benda atau zat. Ya, bagus. Berikutnya pertanyaan kedua, apakah massa jenis air sama dengan massa jenis minyak? Tidak. Kemudian bagaimana besar massa jenis suatu zat? Besar massa jenis suatu zat itu berbeda-beda ya, tergantung dari jenis zatnya. Video yang akan saya putar ini ya. Coba diperhatikan, dia mati. Hey Sojan, ketemu lagi dengan Jangan Fakta. Seperti yang kita tahu, bendungan adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan aliran air untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik atau menampung limbah tambang dan lumpur. Saking besarnya, biasanya bendungan membentuk menjadi waduk, danau atau wahana rekreasi. Bendungan dibuat dari beton. Nah, jika ada air yang tidak diinginkan atau berlebihan, maka secara bertahap akan dibuang lewat pintu airnya. Tapi ada juga kejadian di beberapa tempat yang menunjukkan air meluap tak bertahan hingga menyebabkan bendungan jebol menghantam daerah sekitar. Seperti peristiwa bendungan jebol yang terekam kamera berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan icon loncengnya ya sob, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jangan Fakta. Bendungan Edenfield dan Sanford. Nah, yang pertama adalah bendungan Edenfield dan Sanford yang terletak di Amerika Serikat. Dan mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi dengan bendungan yang satu ini. Diketahui bendungan ini telah jebol pada bulan Mei tahun 2020 lalu akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sekitar 10.000 warga dievakuasi akibat kejadian tersebut. Kejadian tersebut menyebabkan beberapa kawasan di wilayah Michigan mengalami banjir yang begitu mengerikan dan ketinggian air mencapai 2,7 meter. Dalam beberapa video memperlihatkan setelah kedua bendungan tersebut jebol, terlihat luapan air yang begitu deras sudah membanjiri kawasan di wilayah Michigan. Tidak hanya itu saja, akibat dari jebolnya bendungan tersebut menyebabkan puluhan rumah warga hanyut. Tapi peristiwa tersebut adalah salah satu peristiwa paling parah dalam sejarah. Waduh, begitu mengerikan ya. Bendungan Brumadinho. Pada bulan Januari 2019, bendungan milik perusahaan Vale Brazil telah jebol. Detik-detik kejadiannya terekam kamera. Mula-mula hanya sedikit saja yang longsor, hingga runtuh perlahan-lahan dan akhirnya jebol dan merupakan jutaan ton lumpur yang menyapu kawasan sekitar.
Di lokasi tambang sendiri, sebelah kanan memperlihatkan beberapa mobil pekerja berusaha untuk kabur dari aliran lumpur yang semakin mendekat. Dan rekaman yang lain memperlihatkan warga sekitar telah berlari menghindari banjir dahsyat tersebut. Tidak hanya itu saja, rekaman dari sebuah drone juga menunjukkan dampak luapan air tersebut sukses menyapu daerah sekitar, merendam ternak warga dan menghancurkan beberapa bangunan. Musibah dan ketidakpecusan perusahaan ini berujung pada pembukuan sekitar 4,7 triliun rupiah aset dari Ya, tadi setelah kita melihat tayangan videonya, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Dari tayangan video tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama, mengapa bendungan bisa jebol? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Bendungan bisa jebol dikarenakan titik atau bocoran yang terjadi melalui bawah struktur bendungan dengan kecepatan yang cukup besar karena tekanan air yang terlalu besar. Ya, bagus. Kemudian berikutnya, hapus dulu. Berikutnya, pada posisi mana pada bendungan yang mempunyai tekanan yang besar? Siapa yang ingin berpendapat? Pada posisi mana pada bendungan yang mempunyai tekanan yang besar? Di mana? Di permukaan atau di dasar? Di permukaan atau di dasar? Dasar. Jawabannya di dasar. Berikutnya, mengapa dinding bendungan semakin ke bawah dindingnya semakin tebal? Ya, silakan. Bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar berada pada dasar. Ya, betul. Aplaus dulu. Kemudian pertanyaan terakhir, jika kita menyelam ke dasar sungai, apa yang dirasakan? Sesak napas. Kenapa bisa sesak napas? Karena Karena tekanan air semakin Kuat. atau semakin besar. Semua jawaban sudah final ya. Kemudian kita lanjut. Pada pertemuan kali ini yang ingin kita capai dalam pembelajaran hidrostatis, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, menemukan hubungan antara kedalaman, massa jenis, dan gaya gravitasi terhadap tekanan zat cair, kemudian penerapan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Kemudian di slide di sini terlihat gambar infus ya yang digantung. Pernahkah kita melihat orang yang dirawat di rumah sakit dipasang infus pada tangannya? Nah, sebelum dipasang infus, tubuh pasien harus diukur dulu terlebih dahulu tekanan darahnya. Setelah diukur, baru kemudian dipasang infus. Posisi infus diatur sedemikian rupa agar tekanan aliran dari cairan infus lebih besar dari tekanan darah. Tahukah Anda kenapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan aplikasi PET ya, simulasi PET. Nanti semua pertanyaan ini akan terjawab. Silahkan membentuk kelompok. Jadi kelompoknya kita memakai kelompok yang sama yang sebelumnya. Di sini ada kelompok 1, tim 1, ini tim 2, yang di belakang tim 3, dan yang ini adalah tim 4 ya.
Nah, silakan dibuka LKPD-nya ya. Ada LKPD yang telah dibagikan. Ya, silakan dicermati itu sambil Bapak mensimulasikan apa-apa yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan LKPD. Ya, coba diperhatikan dulu. Ukur berapa tekanan total dan tekanan hidrostatis. Tekanan total dan tekanan hidrostatis. Tekanan total itu adalah tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar. Nah, jadi yang pertama kita mengunjungi situs PET Colorado. Jadi caranya dicentang dulu yang mistarnya, kemudian gripnya. Dicentang dulu ini sudah muncul mistarnya, kemudian diarahkan posisinya seperti ini. Di 0 sama dengan 0, 1, 2, 3 ya, jadi sudah sesuai. Kemudian ditarik pengukur tekanannya. Kita ukur dulu yang 1 meter. Atau sebelumnya ini dikasih dulu air. Kasih air ya. Dikasih full. Kemudian ditarik sampai menyentuh garisnya ini yang 1 meter. Inilah yang dimasukkan di tabel. Ini yang dimasukkan di tabel yang di LKPD, yang tekanan hidrostatisnya. Kemudian untuk yang 2 meter ini yang ditarik. Ini yang terbaca ya. 121 276 kPa. Kemudian berikutnya ditarik lagi untuk 3 meter. Satu 30 655. Ini untuk kegiatan pertama. Kegiatan kedua adalah memvariasikan massa jenis, mulai dari gasolin, air, dan madu. Nah, kita lihat apa yang diubah. Ini ya, air, gasolin dengan madu. Jadi tekanannya apa? Kedalamannya sama, 3 meter. Jadi ini alat pengukur tekanannya tidak dipindahkan, tetapi kedalaman 3 meter. Jadi yang digeser adalah yang ini. Ini air, gasolin, kemudian madu. Dipahami? Jadi ini air dulu diukur. Ini air harus disamakan dengan massa jenisnya, karena air adalah 1000, berarti kita cari sampai 1000 di sini. Jadi pas 1000 ya. Ya, 1000. Berapa nilainya di sini? Ini yang dilihat. Kemudian ditarik lagi ke gasolin. Itu gasolin massa jenisnya 700 km per 700 kg per meter kubik. Jadi ini berapa nilai yang terbaca? Ini yang nanti nilai ini yang dipindahkan ke LKPD. Kemudian dipindahkan lagi ke madu. Dipindahkan ke madu, yang terbaca adalah 142973 kPa ya. Ini kegiatan kedua. Kegiatan ketiga, kita variasikan gravitasinya, mulai dari bumi, Mars, dan Jupiter. Tapi ini tetap di air ya.
Jadi aircon kita isinya adalah air. Kita lihat dulu. Yang ketiga apa yang tetap? Air kedalamannya 3 meter. Ya, jadi ini airnya masuk ke air kedalaman 3 meter. Yang divariasikan adalah Mars, Bumi, dan Jupiter. Kita kembali ke sini. Jadi yang ini saya digeser. Bumi berarti posisi bumi di sini ya 9,8. Lihat percepatan gravitasinya. 9,8. Nilai yang tercatat di sini 130. 955 kPa. Kemudian pindah lagi ke Mars. Berapa yang tercatat? 49576 kPa. Kemudian ditarik lagi ke Jupiter. Berapa nilainya? 332,733 kPa. Jadi ini untuk percobaan ketiga. Ada yang kurang jelas sampai di sini? Jelas. Jadi sekarang silakan praktikum dengan membuka link yang tadi. Sudah bisa dibuka? Nah, jadi silakan salah seorang di antara kalian praktikum, kemudian temannya mencatat di lembar LKPD. Ya. Silakan dikerja. Bisa lihat peta. Jadi kalau nggak bisa coba pakai ini saja dulu. Silakan ambil datanya. Bagaimana yang di belakang? Bisa? Satu orang yang jelas, satu kelompok ada sudah bisa? Di sini bisa, di sini?
3 meter saja ke dalam tiga. Cuma yang percepatannya yang berubah. Bagaimana sudah selesai? Bagaimana hubungan antara kedalaman terhadap kita lihat sih, semakin ke bawah tekanannya semakin satu, jadi hubungannya semakin dalam, tekanannya semakin nanti tidak di sini, bagaimana hubungannya di sini semakin besar masih di sini, semakin besar kok, ini masih berarti. Yang ini hasilnya yang ini ditambah posisinya sama tadi. Kemudian
Silakan dicatat di ratu ya KPD-nya. Satu orang saja. Jelas ada yang melihat, kemudian ada yang membaca, ada yang mencatat. Tulis. Kalau tekanan total di sini, yang ini 101, tinggal ditambah ini di sini. Jadi yang ini yang untuk KPA-nya kan di sini, yang bisa dari sini, kemudian tekanan totalnya adalah hasilnya yang tadi di sini tambahin, tulis di sini. Yang ini yang terbaca di sini. Sudah bisa membaca? Ya, coba lihat yang 1 meter, yang 1 meter bagaimana caranya? Yang 1 ya, kemudian 2 bawah, yang sama jaya gaji. Kemudian ketiga, kemudian yang sudah dicatat. Ya, jadi yang ini nilai ini tekanan total 101,3 ditambahin di sini. Jadi tekanannya yang ini, ya yang ini ditambahin 103 dari sini. Kenapa? Ini 9,8 pasti isi 9,8. Ini karena ini kasih pindah, cuma tekanannya ke 3 meter. Ini yang kedua. Tidak, ini semua ke 3 meter, enggak pindah. Ini yang tidak pindah-pindah. Ini yang tidak pindah.
Lagi 8 menit ya kita persentase. Jadi nanti saya akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasekan hasil kerja dari diskusi kelompoknya. Ada masalah? Yes. Sudah dikerja semua. Ya, itu karena ada Bagaimana? Sudah selesai?
yang mau tampil untuk memperkenalkan tim 4 bisa? Yang 4 di sini ya? Bisa? Kelompok 2 bagaimana sudah? Bagaimana? Sudah bisa tampil? Ada kelompok yang bisa tampil? Kelompok yang di belakang? Pada kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Jadi kita persilahkan
kelompok 2 untuk naik di atas ya. Perwakilan mau yang naik. Siapa yang siap menyanyikan? Sedikit naik di depan. Nah, lihat teman-teman tak? Kelompoknya dengan anggota-anggotanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Yang pertama, kedalaman meter 1, tekanan hidrostatisnya yaitu 111,94 kPa. Kedalaman meter kedua, tekanan hidrostatisnya yaitu 120,882 kPa. Kedalaman meter 3, tekanan hidrostatisnya yaitu 130,671 kPa. Tekanan hidrostatis ditambah dengan tekanan udara luar atau P0 101,3 kPa. Tekanan hidrostatisnya ditambah dengan 101,94 ditambah dengan 101,3, hasilnya itu 212,394 kPa. 120,882 kPa ditambah dengan 101,3, hasilnya 22,182 kPa. 130,671 kPa ditambah dengan 101,3 kPa, hasilnya 231,991 kPa. Adapun analisis hasil pengamatan yaitu bagaimana hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Yang kedua yaitu hubungan massa jenis dengan tekanan hidrostatis. Jenis zat cair, massa jenis 700, tekanan hidrostatisnya 121,867 kPa. Tekanan totalnya itu 223,161 kPa. Jenis zat cair yaitu air, massa jenisnya 1000, tekanan hidrostatisnya yaitu 130,671 kPa. Tekanan totalnya itu 231,971 kPa. Massa jenis zat cair yaitu madu, massa jenisnya 1420, hidrostatisnya yaitu 142,996. Tekanan totalnya itu 24,4296 kPa. Yang ketiga itu hubungan nilai gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. Gravity yaitu mass, nilai gravity 3,7, tekanan hidrostatisnya yaitu 49,68 kPa. Totalnya 150,768 kPa. Yang kedua itu bumi, nilai gravity 9,8, tekanan hidrostatisnya 130,671, totalnya 231,971 kPa. Yang ketiga yaitu Jupiter, nilai gravitinya 24,9, tekanan hidrostatisnya 332,010 kPa. Tekanan totalnya yaitu 433,31 kPa. Kesimpulannya, dari data percobaan yang telah kami lakukan, apa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Yang pertama kedalaman, massa jenis suatu zat, gravitasi. Yang kedua, kesimpulan hasil diskusi kelompok kami tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dapat dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis suatu zat, dan graviti suatu planet. Yang terakhir,
bagaimana yang pertama, bagaimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Semakin bertambahnya kedalaman suatu fluida, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Yang kedua, bagaimana posisi infus terhadap pasien, posisinya lebih tinggi daripada pasien. Ketiga, kenapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien agar tekanan aliran dari cairan lebih besar dari tekanan darah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan hasil diskusi kelompok dari temannya tadi, adakah yang berbeda dari hasil pengamatan? Ada yang berbeda? Atau sama semua? Yang berbeda. Kira-kira kalau berbeda apa kira-kira kenapa bisa berbeda? Cara pengukurannya yang tidak tepat pada kedalamannya ya, mungkin agak sedikit tinggi atau agak terlalu rendah, tidak pas di garis. Itu faktor yang berbeda. Kemudian ada lagi yang lain yang berbeda dari hasil penelitian teman tadi. Kalau kesimpulannya bagaimana? Sama semua? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana kesimpulannya? Dari kegiatan 1 tadi, kegiatan 2, kegiatan 3, apa faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Kalau kegiatan pertama, kedalaman ya, semakin besar kedalaman maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kegiatan kedua, semakin besar masa jadi suatu zat, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar atau kecil? Besar. Kemudian yang ketiga, gravitasi. Semakin besar gravitasinya, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kemudian kita kembali tadi di permasalahan yang di awal. Yang ini permasalahan di awal. Ini tadi permasalahan di awal yang telah dibahasakan oleh penyaji. Bagaimana pengaruh kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatis? Bagaimana pengaruhnya? Semakin besar, semakin tinggi kedalaman, semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Bagaimana posisi impuls terhadap pasien? Lebih tinggi dibandingkan pasien. Kalau misalnya dibalik, pasiennya di atas, impulsnya di bawah, apa yang terjadi? Jalannya yang mengalir ke impuls ya. Jadi makanya pada saat kita diimpuls, maka impuls itu harus lebih tinggi dari pasien. Nah yang terakhir, kenapa impuls dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien? Agar cairan impuls mengalir ke tubuh pasien ya. Nah, jadi kalau sebaliknya, kalau kita donor maka kantong darah di bawah, pas pendonor di atas supaya darah
Cara mengalir ke kandang garam. Itu kebalikan. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lubang pulas bak mandi diletakkan di dasar bak supaya alirannya deras dan membawa kotoran keluar. Yang kedua, dasar gentong atau bak air dibuat lebih tebal daripada bagian-bagian atas untuk menahan tekanan air yang besar di bagian bawah. Kemudian yang ketiga, keran air dipasang lebih rendah daripada muka batang bunga supaya air mengalir deras, ya. Ini ada beberapa contoh soal terkait dengan tekanan udara, ya. Jadi di sini sebuah tabung setinggi 30 cm diisi penuh dengan air dengan tekanan udara 1 atm, masa jadi air 1000 kg per meter kubik, G-nya 10. Tentukan tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak pada dasar tabung 10 cm dari permukaan air, 10 cm dari dasar tabung. Penyelesaiannya di sini hanya 30 cm. Masa jenis air 1000 kg, G-nya 10 meter per ton. Yang ditanyakan adalah berapa tekanan hidrostatisnya, ya. Seperti ini. Jadi penyelesaiannya pH sama dengan rho BH. Ini didapat untuk kasus pertama 3 kPa. Tekanan mutlaknya itu adalah tekanan hidrostatis ditambah tekanan udara luar. Didapat P-nya 104,3. Bagian B-nya juga seperti itu, ya. Bagian C juga seperti itu. Ini bisa dipelajari sendiri. Dilihat di materi aja. Kemudian hubungan antara massa jenis, kemudian kedalaman dengan percepatan gravitasi. Bagaimana hubungannya di sini? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus, ya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan kedalaman, tekanan berbanding lurus dengan massa jenis, kemudian tekanan berbanding lurus dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini dilihat bahwa rho H tekan pH sama dengan rho GH. Ini adalah tekanan hidrostatis. Kemudian tekanan mutlaknya adalah P sama dengan rho P0 tambah pH. Jadi P-nya sama dengan P0 ditambah rho GH, ya. Kemudian ini refleksi pembelajaran. Kira-kira dari praktikum tadi, dari awal sampai akhir, apa yang Anda bisa dapatkan selama pembelajaran hari ini? Ada yang mau mengemukakan pendapat? Siapa? Ya, silakan. Yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini adalah mengenai tekanan hidrostatis. Pengertiannya penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari serta aplikasi PET di bawah tanah. Oke, aplaus dulu. Berikutnya untuk menguji kemampuan kalian terhadap daya serap pembelajaran hari ini, saya akan mengirimkan kuis ke grup WA. Silakan dijawab, ya.
Itu ada yang sudah kirim, silakan dijawab, saya kasih waktu 5 menit. 5 menit ya, karena 5 soal. Jadi 1 soal 1 menit. Soalnya pilihan ganda. Gimana? Di kampung nih. Di kampung Caca ya. Puasa sampai ya, enak. Bagaimana? Jadi itu dikirim lewat Google Form ya, jadi silakan kerja. Jadi semua bisa saya sudah terima. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Jadi silahkan cari literatur tentang hukum Archimedes. Nanti hari Senin lagi kita akan belajar. Ya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi saya kira pembelajaran hari ini kita cukup. Sampai jumpa nanti pada hari Senin ya. Silakan bisa keluar ruangan. Waalaikumsalam. Baik, Bapak.